Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hendro Wijayadno LC, yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan adik-adik remaja, tamu undangan yang berada di lingkungan atau Sibolga Utara dan sekitarnya. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita dipertemukan untuk menghadiri pengajian ini di Masjid Al-Huda dengan tiada suatu hal. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabat, kepada para keluarga, tabi'in, kepada para pengikutnya, termasuk kita sekalian. Dalam pertemuan pengajian sore hari ini, dari panitia dan segenap pengurusnya, penyelenggaraan ini dimaksudkan yang pertama untuk mengisi kegiatan di bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini dengan berbagai macam aktivitas, dan yang paling utama adalah untuk mengelilingi atau mencari ilmu. Karena dalam hal mencari ilmu mempunyai tingkatan yang paling tinggi, hikmah maupun nilai ibadahnya. Dan dengan topik ini nantinya diharapkan akan menjadikan suatu tambahan pengetahuan, wawasan, pembekalan kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa. Karena pada hakikatnya dalam bulan Ramadan oleh Allah diharapkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian berikutnya, dalam pertemuan sore hari ini juga dikandung maksud kita sebagai hamba Allah yang merupakan saudara, karena sama umat Islam juga merupakan saudara, sehingga ini menjadikan suatu sarana silaturahmi, peningkatan ukhuwah Islamiyah yang pada kiranya kita bisa saling akrab. Dan komunikasi merupakan suatu sarana pencairan dari suatu permasalahan. Dengan baik silaturahmi, komunikasi, insya Allah persoalan kehidupan ini akan bisa lebih tercairkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dengan pertemuan ini diharapkan nantinya dalam bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba Allah dengan berbagai kegiatan yang dalam rangka mencari ridho, juga amalan-amalan. Nantinya kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar muttaqin. Saya kira itu yang kami sampaikan terkait dengan
kami selaku ketua takmir masjid yang barang kami dalam penyambutan kami penyiapan sarana prasarana pendukung dalam pertemuan atau pengajian sore hari ini masih ada hal yang kurang, baik dalam penyambutan maupun fasilitas kesediaan sarana-sarana yang lain. Saya selaku ketua takmir atau mewakili kepanitiaan mohon dimaafkan. Sampai itu yang kami sampaikan, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Untuk selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendro Wijayanto LC. Kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah serta anak-anakku, diharapkan untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendro Wijayanto LC. Kepada anak-anakku, ini ya, nanti ada ringkasan materi yang disampaikan, nanti dinilai dan akan diberi hadiah yang menuliskan dengan sempurna. Maka dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti, ya. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wonten setunggal hadis niki saya sampaikan rumiyin nggih saking riwayatipun Abu Hurairah. Wonten kitab Sahih Bukhari kalian kitab Sahih Muslim. Terus niki hadisipun diriwayataken saking jaluripun Abu Hurairah wonten riwayat Bukhari kali Muslim. Karena kalau hadis sudah diriwayatkan dari dua jalur, pertama Bukhari, yang kedua Muslim, niku punya istilah yang disebut dengan muttafaqun alaihi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaben ngendika, Bapak Ibu, dulu kala pernah menyampaikan, mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Siapapun orang yang duduk di dalam rumah-rumah Allah, di dalam rumah-rumah Allah, rumah-rumah Allah. Niki ibu-ibu sing niki saged pirsani mboten? Kurang gede, kurang gede yang mulai. Terus wonten hadis riwayatipun saking Abu Hurairah, mantap, pokoknya pengajian sing los mawon. Niki teng Bukhari Muslim. Rasulullah ngendika, sinten kemawon ingkang lenggah, siapapun yang duduk di rumah-rumah Allah, yaqra'una kitab Allah. Sekarang ini kita kan sedang duduk di rumah Allah, gitu. Kita semuanya sedang hadir di rumah Allah. Yaqra'una kitab Allah, dan di dalamnya membaca Al-Quran, gitu. Seperti Nabi Muhammad yang ada kita membaca Al-Qurannya. Wa yatadarasuna fima bainahum,
Lantas mengkaji dari ilmu Allah. Jadi, mengkaji dari ilmu Allah maksudnya adalah pengawasan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan turunkan. Yang pertama adalah sakinah. Jadi, sakinah. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua Allah akan turunkan kerahmatan. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya. Jadi wa dzakarallahu fi man 'inda, dan Allah akan menyebut nama panjenengan satu persatu di depan penduduk langit. Niki Bapak Ibu, sengaja saya buka. Sengaja saya buka di dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wonten kitab Sahih Bukhari kalian kitab Sahih Muslim. Siapapun yang duduk di rumah Allah sekarang ini, kita semuanya sedang duduk di rumah Allah. Wa yaqra'una kitaballah, lantas membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum. Bapak Ibu, kita sedang mengkaji ilmu Allah, mengkaji ilmu Rasulullah. Maka Allah akan turunkan yang pertama adalah sakinah. Sakinah itu apa Bapak Ibu? Sakinah itu adalah ketenangan. Niki dalil bahwasanya Allah itu akan jamin ketenangan di setiap majelis ilmu. Allah itu bakal jamin ketenangan di setiap pengawasan. Allah bakal berikan ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan kehidupan di dalam majelis ilmu. Maka niki rumus yang pakem. Semua orang yang duduk di majelis ilmu seperti panjenengan saat ini, Allah akan jamin ketenangan. Maka Bapak Ibu, sejenak di dalam majelis ilmu kita diingatkan Allah, sejenak kita diingatkan akhirat, sejenak kita diingatkan kematian, sejenak kita diingatkan tentang amal kita, sejenak. Jadi, maka ingkang kami pun majelis ilmu itu Allah akan jamin yang namanya ketenangan. Maka tidak heran, saking Allah berikan ketenangan dan saking tenangnya wong tidak tentang pengawasan. Mila do pengawasan itu mesti do ngantuk, dan itu mila jenengan personal kok saat ini Bapak Ibu, dek Jawa, masya Allah, niki paling enak nang omah, nyetel TV kalau godok Indomie, enak iya, tapi panjenengan lo bingung ini kan mriki. Jawa-jawaan, loh Mas, hujan-hujannya kita itu apakah dinilai pahala sama Allah? Pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis. Abu Abbas radhiyallahu anhu, wonten kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Makbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Siapapun orang yang keluar dari rumahnya, sapa wae manungsa sing meninggalkan rumahnya dalam rangka fisabilillah, kok sikile keberdukan, Allah haramkan bagi jasadnya neraka. Loh, niku dalil Pak Bukhari Muslim. Nembe jenengan medal sikil keberdukan mawon niku diharamkan dari neraka. Lah nek bab iki jenengan kondur boten berduk meneh kebes nggih. Mila panjenengan bab iki nek kondur rasane dari terang kebes-kebesan mawon nggih. Niku sae supaya kita menjamin alhamdulillah bebas dari neraka, tak jamin sesuk lara nggih. Mila Bapak Ibu nggih. Mas, berarti kalau hujan itu apakah diperbolehkan kita bermain atau menikmati? Pertanyaan yang bagus sekali, karena ini turun hujan, saya sampaikan dengan hadis-hadis hujan rumiyin. Bapak Ibu, ada satu riwayat di hadisnya Anas ibni Malik di kitab Sahih Muslim. Ini Bukhari boten meriwayatkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idaro ahul makor. Nabi Bapak Ibu zaman dulu ketika melihat hujan itu turun, kasal saubahu. Nabi itu nopo melepas bajunya. Summa asobami jasa bihil mator.
Lantas Nabi bermain hujan-hujanan di bawah air. Fasu'ilah, Nabi pernah ditakleti kali sahabat, ya Rasulullah, 5 sonata hada. Wahai Nabi, kenapa jenengan udan-udan? Ka'innahu hadisu abin bilobihi. Karena ini adalah kebesaran Allah dan saya suka, saya cinta untuk menikmati kebesaran Allah. Mila itu dalil. Nek Jawa niku sunah nabinya menapa Bapak Ibu? Copot lagi udan. Mula monggo sakniki dapat udan dateng mriku monggo. Pengawasannya tidak mriku. Tapi itu sunah. Nggih. Mila panjenengan kalau mau praktek sunah luar biasa. Mila nek enten putrane adu Jawa-Jawaan. Ampun dilarang. Ampun didukani. Kula biasanya umpami Jawa nggih. Anak kula tak tokke loro-loro nih. Anak kula tesih 3 tahun siji tahun. Nggih, sing loro bojo kula niku nggih tak tokke kabeh udan-udanan. Teng mriku, Sidela mriku nggih. Wong ngaji nyawang ra gagas, nggih. Dianggep wong edan rame tak gagas, nggih. Wong niku sunah. Mila ingkang naminipun hujan-hujanan itu akan membentuk karakter kebahagiaan bagi si anak. Mila Bapak Ibu, datangipun panjenengan dinten niki sore hari ini dan disaksikan dengan turunnya hujan. Semoga pengajian kita semua menjadi sebab Allah haramkan diri kita atas neraka. Amin ya rabbal alamin. Mila niku, mila Bapak Ibu, di setiap majelis ilmu Allah itu akan turunkan sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan. Maka Allah itu akan jamin ketenangan di setiap majelis ilmu. Mila jenengan tidak akan masjid, ngrasane kok ngantuk itu lumrah biasa. Wajar. Napa mulai udan-udan minggu nyender ojo nangok tak jamin turu mungkin nggih. Ya ora apa-apa. Mungkin nek sampun adzan dibadekno takjilane tak bugan Pak Mulia tak canggih malaikat lho nggih. Mila niki bahwasanya sakinah ketenangan Allah akan jamin di setiap majelis ilmu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kok terkadang ada orang yang mengatakan, Mas, saya kok lungguh ning nggon masjid, rasane kaya lungguh teng emperan surga. Niku saestu. Kenapa? Karena sebab Allah niku jamin sakinah atau ketenangan di setiap majelis ilmu. Mila nek umpami jenengan tidak pengaosan ngantuk, kuwi ra masalah, nggih. Jangankan pengaosan. Wong Jumatan mawon lho, Pak. Khotib niku minggah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu kabeh sak masjid tok, nggih. Saestu, tangine kapan? Tangine nek sampun iqomah, nggih. Wis tangine napa grinjingen ra iso ngadeg sopor ra kowe, nggih. Nah niku, mila niki sakinah. Makanya Bapak Ibu, kalau datang di majelis ilmu, kula niku nek umpama tenggen pengajian nggih, saya kalau melihat ada jamaah di kajian saya kok tidur. Nek kula ora nesu, malah seneng banget. Dalil bahwasanya menapa? Allah berikan pengaruh yang besar, ketenangan di dalam hatinya. Mila nek niki pengawasan kula nang sami-sami sareng turu ra apa-apa, nggih. Mboten napa-napa. Nek perlu sangu bantal, sangu guling, sangu kempul ora masalah, nggih. Mengke diturokno teng mriki sisang disolati, nggih. Nah niku, mila niki ketenangan. Makanya Bapak Ibu, nggih, pergi mencari ilmu untuk tindakan wonten majelis ilmu pengajian. Tidak usah terlalu fokus paham ora paham omongane ustate. Niku nomor 2. Ilmu niku nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 100. Nggih. Untuk mendapatkan memahami ilmu itu tidak bisa sekali datang langsung paham semuanya. Oh, boten saged. Ilmu niku butuh zaman yang panjang, Pak. Tahun yang berlama, nggih, dan butuh kesabaran yang besar. Maka panjenengan kalau tindakan pengawasan kok sampai tidak paham apa yang saya sampaikan, tidak salah, boleh-boleh saja, tidak dosa, baik, tidak buruk niku nggih. Ilmu niku nomor 2, 3, 4, 5, 6 meskipun jenengan tidak paham, tapi
minimal jenengan tidak wonten pengawasan majelis ilmu dapat satu pelajaran. Apa Bapak Ibu? Sabar. Loh, sabar itu jadi majelis ilmu pengawasan itu nopo gampil. Panggil piye? 1 jam duduk teng masjid itu nopo gampil. Panggil piye? Kilo jenengan biasa jam itu pun panas di saya itu. Kilo berarti ini pengawasannya butuh sabar jam 5 kurang 5 berkundur mawon berarti mungkin kasih dia cepet malah gitu. Loh, ibu bapak pengajian 1 jam itu benar tidak mudah. Dan panjenengan melangkahkan kaki ke masjid itu sulit, tidak mudah. Makanya saya pernah membahas, Bapak Ibu, waktu dan tempat orang bisa bersabar di dalamnya itu apa Bapak Ibu? Pergi ke masjid mendatangi majelis ilmu. Ini pernah saya singgung. Jenengan besok, wong ini nek tindakan dolan ning nggon pantai ning nggon gunung boten dinonok blek Pak, nggih. Boten leren kepanasan. Kuat, mergone menapa? Dolan. Ning jan, umpami jenengan lenggah sak jam ning masjid ala-ala ustaz lho dirasani kok soweman nggih. Saya itu, mila duduk 1 jam di masjid itu tidak akan sama dengan aktivitas di luar. Misal nggih, panjenengan nang omah nonton TV Pak, nonton Ikatan Cinta. 2 jam mawon, wah nggih. Ning nek ke masjid Pak, nggih 1 jam lama sekali. Makanya saya bilang itu butuh perjuangan besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya pernah menjadi seperti jenengan. Saya biasa ini pernah saya sampaikan juga. Saya itu dari umum merasakan jenengan seperti apa butuh cari ilmu. Saya SMP biasa, SMA pun juga SMA biasa. Dulu saya SMA baru bisa baca Al-Quran. Lulus SMA saya baru menghafal Quran. Baru saya lulus setelah 2 tahun menghafal Quran, baru saya belajar kesudahan. Gitu. Makanya kita semua sama, tidak ada perbedaan antara kita, sama-sama umumnya. Maka Bapak Ibu, untuk mencari ilmu Allah akan jamin dengan yang namanya menopang sakinah. Gitu. Terus dan Allah akan turunkan yang namanya kerahmatan. Bapak Ibu, ini dalil bahwasanya menopang Allah itu akan jamin kerahmatan di setiap majelis ilmu. Yang pertama awalnya tidak saling kenal, bisa saling kenal. Yang awalnya tidak terlalu dekat, bisa sama-sama dekat. Jadi, termasuk rahmatnya Indonesia itu besar sekali. Kalau majelis ilmu atau pengawasan atau pengajian. Kenapa? Setiap pengajian pasti betul sakingan, ini itu rahmatnya Allah. Dulu kami Bapak Ibu di Sudan, di Sudan, jenengan perso Sudan itu di bawahnya Mesir, niku negara Afrika. Saya hidup di sana itu 6 tahun, saya belajar di sana 6 tahun. Di sana itu kalau majelis ilmu tidak seperti Indonesia. Indonesia itu majelis ilmu paling 45 menit pulang bawa makanan dikasih snack. Kami dulu bermajelis ilmu Bapak Ibu minimal 4 jam. Saya mengambil sanad Musnad Imam Ahmad 22.000 hadis selama 3 bulan setelah subuh sampai isya setiap hari kecuali Jumat, setiap hari 3 bulan. Makanya mencari ilmu di sini itu Allah berikan kerahmatan. Kalau di sana Pak tidak seperti ini. Kan sudah jenengan pirsa, hujan tidak seperti ini. Hujan itu paling setahun sekali Pak. Setahun atau paling banter belum pun paling hujan itu paling lama 10 menit ya hanya sebatas ini tidak sampai deras sekali dan biasanya hujannya itu malam bodoh biasanya di Sudan itu musimnya ada 2, pertama panas, yang kedua panas siang panas banget. Maka di sana itu nek sampun panas seperti Ramadan ini bisa sampai 45 derajat Celcius. Bayangkan panas banget. Jenengan nyetor bernaon dari mangtengok ya jalan. Ini bukan sudah. Makanya kerahmatan di tempat kita hari ini lebih afdal, lebih indah. Kita mencari ilmu, panitia menyiapkan takjilan, panitia menyiapkan makanan. Artinya kerahmatan Allah itu sangat besar sekali di antara kehidupan kita kaum muslimin. Dan Allah akan bentangkan sayap-sayapnya malaikat.
Ibu bapak, ini hadisnya di Bukhari Muslim, gitu. Terus niki berarti sebuah kabar. Kalau bahwasanya setiap majelis ilmu malaikat itu datang Pak di atas kita. Jadi, karena tugasnya malaikat itu nopo Bapak Ibu pergi mencari daripada majelis ilmu. Jadi, dan di situ malaikat akan membentangkan daripada sayap-sayapnya. Loh Mas, berarti majelis ilmu kita sore hari ini ada malaikatnya Mas? Ada. Tentu di Mas, yo boten kita, nggih. Pengen kita yo ganti alam sik monggo terserah dengan riyen mawon, nggih. Mila niki malaikat membentangkan sayap-sayapnya Bapak Ibu. Loh Mas, berarti majelis ilmu itu memiliki fadilah yang agung dihadiri malaikat kok Mas? Oh jelas Bapak Ibu. Adakah dalil yang lain Mas? Wonten teng riwayat pundi Mas? Abu Hurairah, teng hadis pundi Mas? Bukhari Muslim. Fala tazalu malaikatu tusolli ala hadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi tsumma taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat itu Bapak Ibu akan senantiasa sabar menunggu menaungi siapapun saja yang datang di majelis ilmu dengan memberikan dua doa. Yang pertama menapa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah Bapak fulan, ampunilah Ibu fulan. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah Ibu fulan dan rahmatilah Bapak fulan. Itu malaikat Bapak Ibu. Maka majelis ilmu pengajian itu sebetulnya adalah majelis menapa? Taubatnya diri kita kepada Allah. Yang memintakan ampunan siapa Bapak Ibu? Malaikat langsung. Buatnya BND. Maka pun kata-kata tidak pengawasan supaya Allah berikan ketenangan dalam hati panjenengan. Dulu saya masih SMA Bu, tahun 2010. Saya dulu SMA-nya SMA 3, SMA 3 Solo. Saya ketika kelas 2 SMA, saya kenapa ingin mendedikasikan hidup saya belajar agama. Padahal kalau benar-benar sholat, saya kelas 1 SMA. Saya baru bisa baca Quran kelas 2 SMA Pak. Kenapa? Saya itu mau belajar agama karena sebab ini. Allah berikan ketenangan di majelis ilmu. Saya merasakan dulu saya melazimi telaten tidak tentang pengawasan kok rasanya penak gitu. Tenggen hati itu ayat ngoten nggih. Nyes di satu sisi kita itu tidak pernah diajak berpikir sibuk ngurusi dunia, ngurusi masalah napa urusan pekerjaan, dunia, harta. Saya merasakan seperti itu. Niki nembe sing teko dan nek dadi ustaz iki jam. Saya memahaminya seperti itu dulu Bapak Ibu. Makanya saya setelah lulus SMA, saya tidak kuliah. Saya langsung mencari pondok yang bisa menerima saya. Akhirnya saya pergi ke Sukabumi. Di sana ada pondok yang miliknya orang Arab Saudi. Di sana khusus pondok belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab Bapak Ibu. Di sana 2 tahun pendidikannya. Gurunya itu semuanya murni orang Mekah dan Madinah. Saya datang pas ujian saja, yang uji saya orang Madinah. Pakai bahasa Arab, matang ini aku, raiso bahasa Arab kok, Akhirnya saya ditanya, anak Arab, orang dengar, Bukan so masalahnya. Akhirnya dipanggil penerjemah, saya disuruh ngomong, saya tunjukkan, saya tawarkan semangat belajar saya. Di situ saya diterima 2 tahun Bu. Teman-teman saya bapak-bapak dari pondok semua sudah hafal Quran. Saya belum. Saya harus mengejar ketertinggalan semua itu Bapak Ibu. Akhirnya selesai 2 tahun belajar, diambillah 7 terbaik pergi ke Sudan. Beasiswa Pak. Akhirnya saya terpilih S1 S2 di sana. Saya mengambil jurusan hadis. Dan saat ini saya dulu ke Sudan saya menghafal hadis. Makanya dulu saya itu melihat di Indonesia, saya mendapatkan celah. Indonesia ini negara kakean pondok tahfidz Al-Quran saja. Di mana-mana pondok hafal Quran. Dimanapun kota mesti tahfidz Quran. Saya berpikir, kok tidak pernah ada deh pondok menghafalkan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Padahal ini adalah sumber setelah Al-Quran, 2 kitab. Akhirnya saya berpikir saya bisa menghafalkan 2 kitab ini. Akhirnya saya pulang Bapak Ibu di tahun 2019 dulu kemarin. Saya baru beberapa tahun di Indonesia, saya membuat pondok.
Dan sekarang saya punya pondok, kalau panjenengan pirsa Ibnu Umar di kampung Busuan situ. Saya punya pondok spesialisasi menghafalkan hadis Bukhari dan Sahih Muslim sebanyak 14.000 hadis. Dihafalkan selama 3 tahun. Pendidikan di tempat pondok kula ini gratis. Bahkan saya berikan uang saku. Siapapun yang selesai menghafal 14.000 hadis akan saya hadiahkan umroh. Ini tentang pondok kula. Dan murid saya sekarang belum banyak, baru 20 karena saya beasiswa penuh. Saya harus mencari kebutuhan uang dari luar. Kalau putra putri panjenengan minat belajar di tempat saya, kami sedang mempersiapkan tahun depan Bapak Ibu pondok putra dan pondok putri bukaan. Ini baru bangun, pondok putrinya besar sekali di utara Busuan situ. Dan syaratnya masuk pondok pulau gampang, 2 saja. Pertama hafal Quran 30 juz, yang kedua lancar bahasa Arab. Nah, ini syaratnya. Namun kali, gampang tahu atau Bu? Enggak banyak-banyak. Kenapa sebabnya? Karena memang setiap hari kami mengajarkan ilmu di pondok kami pakainya full bahasa Arab. Nopo saniki pengen bahasa Arab. Boten nopo-nopo pripun? Boten nggih. Nah, goblok kertas aduh nggih. Iya, kami memang porsinya di sana setiap hari bahasa Arab. Milo kalau panjenengan pengen belajar di tempat saya silahkan. Semuanya serba diberikan sanad hadis. Semuanya diberikan sanad hadis. Syaratnya cuma 2 itu dan semuanya beasiswa penuh. Baik, maka Bapak Ibu, yang namanya mencari ilmu itu harus butuh kesabaran. Seperti halnya malaikat. Malaikat itu datang menaungi setiap orang yang datang di dalamnya. Mas, berarti ini panggilannya mencari ilmu. Bahkan Bapak Ibu yang nomor sekawan, yang namanya pun Allah. Ketika panjenengan mundur saking masjid, mungkin sampun rampung pengawasan, panjenengan mundur, Allah itu bakal menyebut asmonipun panjenengan satu-satu. Bapak Bambang mau wis teko, ngoten. Ibu Sutiem mau wis teko, ngoten niku Bapak. Semuanya diumumkan di depan penduduk langit. Allah dengan bangganya menyebut asmo panjenengan karena sebab datang ke majelis ilmu lho, penai Islam Pak. Tengah biasa Islam itu agamanya luar biasa sekali. Mas, apakah apabila mencari ilmu hanya cukup sebatas itu Mas? Oh, boten tesih kata. Mas, berarti masih banyak dalilnya Mas. Oh, nggih. Ada dalilnya boten Mas. Enten pengajian ra dalil jenenge wayangan Pak. Nggih. Wonten setunggal hadisipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tenggen Sahih Muslim. Inilah Pak fenomena hari ini. Banyak ustaz ning nek ngisi pengajian dalilnya nol kokong. Kenapa? Bola-bali uripe biyen ra tau nafalno dalil. Banyak hari ini Pak ustaz ketika ngisi Pak sibuknya mau proyektor tok nyeritake ngiwonengen. Kalau saya tidak efektif. Yang efektif itu bagaimana? Pakai papan tulis semuanya serba dalil. Supaya pengajian kita itu ilmiah karena ada dasarnya dan sumber kitabnya. Memang itu salah satu hal yang perlu kita tahu. Hari ini banyak sekali orang yang mendakwakan Islam tapi lemah dalam sisi dalilnya. Oke Mas, bagaimana Mas? Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, nonton hadisipun Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW berkata, "Ala adullukum ala amalin yang tullahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat." Hei para manusia, maukah kalian saya tunjukkan 4 jenis amalan yang mampu meninggikan daripada derajat dan mampu menggugurkan dosa. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Para sahabat, gelem ra kowe tak kandhani amal sing mampu meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Bapak Ibu, hadisnya di Abu Hurairah di Sahih Muslim, hadis yang sahih. Lantas para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Nabi, dijawab. Yang pertama adalah isbahul wudu alal makarih. Panjenengan menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang panjenengan benci. Mas, maksudnya bagaimana Mas? Nyeten. Misal panjenengan jam 3 esok, paling enak jam 3 pagi niku napa Bapak Ibu? Turu. Nggih, ngeloni bojo, sikile tumpangane bojo paling enak bukan? Nggih, tapi jenengan lebih memilih
bangun tindakan pergi ke kamar mandi jenengan berwudu untuk tahajud. Maka perginya jenengan menyempurnakan wudu di waktu yang sedang dibenci itu meninggikan derajat dan itu akan menggugurkan daripada dosa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Kasratul khuta ilal masajid, panjenengan memperbanyak berjalan menuju ke masjid. Loh Bapak Ibu, niki dalil Bapak Ibu saya sampaikan. Pergi ke majelis ilmu tidak usah fokus dulu bahas ilmunya paham atau tidak paham. Niku ini. Yang pertama apa? Cintai dulu datang ke masjid. Cintai dulu datang mencari majelis ilmu. Kenapa? Melangkai loh, langkainya tenggih. Niku dihitung pahala kali Allah, meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Tapi Allah tidak pernah menjelaskan langkah yang kanan atau yang kiri, yang meninggikan atau yang menggugurkan dosa, tidak ada dalil. Intinya panjenengan berangkat ke masjid, mencari majelis ilmu Pak, tanpa paham ilmunya tidak masalah. Yang jelas langkah panjenengan meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Mas, nek dosa kula akeh bianget Mas, nggih. Omah kula kan ning pojokan gang mriku. Nek mlaku cedhak kan berarti gugure dosane kan sithik Mas, nggih sithik. Sesuai dengan langkahnya Ibu. Lah nek umpama Mas, saya datang pengajiannya sore hari ini, mboten langsung mriki Mas. Lewat sik mriko Mas, nggih. Mojo Songo kandang sapi terus baru terus layang juntan pajak Kartosuro nggih, UMS Manahan terus joglo bablas kantor sekit Mas, gumolong terus radir bablas ringkut Mas. Lah nek ngoten niku asal mboten Mas, boleh saja. Ning tak jamin teng orang masjid oleh lupa. Tapi monggo terserah. Boleh-boleh saja. Karena kita sedang semangat mencari ilmu, silahkan Bapak Ibu. Nah Mas, saya pergi ke masjidnya tidak berjalan kaki Mas, naik pick ontel, utawi sepeda motor. Dan iki cara ngitungnya pripun Mas pahalane? Oh, saya tidak tahu Bapak Ibu. Yang jelas Rasul ngendikane menapa? Langkah kaki. Nek sepeda motor apa pick ontel saya tidak tahu, tapi yang jelas tetap ada yang namanya fadilah, tetap ada yang namanya kebaikan. Ning cara ngitungnya pripun ra ngerti. Niku sak genjotan sikil apa piye apa sak gairan kendaraan saya tidak tahu. Yang jelas Allah akan memberikan menapa fadilah. Yang ketiga menapa Bapak Ibu? Intidharus sholat ila sholat. Panjenengan menunggu satu waktu sholat sampai datang di waktu sholat yang lain. Loh Bapak Ibu, ini fadilah, keagungan, keutamaan, kebaikan panjenengan di dalam masjid. Menunggu satu waktu sholat terhadap waktu sholat yang lain itu mampu meninggikan derajat dan menggugurkan dosa. Mas, contohnya piye Mas? Contoh seperti ini nggih. Panjenengan tindakan ke masjid waktu sholat maghrib. Selesai salam sholat maghrib, jenengan boten mundur. Di dalam masjid panjenengan maos Quran atau rapat bapak-bapak atau bahas pengajian atau mriki hanya sekedar berzikir, pokoknya boten mundur sampai dugi adzan isya. Disitulah panjenengan diangkat derajatnya, digugurkan dosanya. Milo dari hadis ini saya sampaikan Bapak Ibu, Mas, waktu pengajian yang paling terbaik itu kapan? Nek milo boleh jawab sesuai dengan hadis ini, waktu pengajian yang paling terbaik itu adalah di antara dua sholat, bar maghrib ngantos begini isya. Milo rampung maghrib jamaah boten mundur diisi pengawasan isya, berarti itu disambung sholat nembe mundur. Kenapa? Karena perangkat banyak sekali dari pahala Bapak Ibu, dari semua kebaikan. Loh Mas, berarti pengajian kita jam 4 sore tadi nggak bagus dong Mas? Nggih bagus, tetap baik, tapi hanya saja ini Allah khususkan di antara dua waktu sholat.
Maka dari itu, supaya kita bisa mengamalkan hadisnya Nabi yang riwayat ini, pengajian sore hari ini insya Allah kita nanti pulangnya jam 8:30 ya Bapak Ibu ya. Insya Allah tak mulai dulu dengan awal ya. Nah milo, ini dalil bahwasanya menapa semua sudah diberikan kebaikan. Mas, berarti orang kalau mencari ilmu agama akan diberikan kebaikan terus Mas. Oh enggak, tentu. Loh Mas, memang apakah ada hal yang menekankan atas urusan kebaikan dalam kehidupan Bapak Ibu? Kehidupan semuanya sudah ditata agama. Jangankan jenengan hidup dalam bersosial, jenengan hidup beragama kepada Allah, bersyariat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan hidup, contoh saja yang paling mudah, pentingnya ilmu. Hidup Bapak Ibu berumah tangga. Ini gimana butuh ilmu? Bener. Karena yang namanya ibadah dalam pernikahan itu adalah ibadah yang tidak mengenal waktu, suwe biasa. Makanya butuh menapa? Butuh ilmu yang begitu besar dan panjang sekali. Mila Bapak Ibu, ini pesan yang dimana-mana saya sampaikan kepada siapapun. Ini nasihat kagum kita semua. Rasulullah dulu pernah memberikan wasiat Bapak Ibu. Wonten hadisipun Abu Hurairah, wonten kitab Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah dulu pernah berkata, Istausun nisa'a khairan. Berikanlah wasiat kalian kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu adalah sejatinya tempat ibadah. Tidak ada dan tidak lain. Perempuan itu adalah tempat ibadahnya laki-laki. Karena Rasulullah SAW ngendika wonten hadisipun Abu Sa'id Al-Khudri, wonten kitab Sahih Bukhari kalian kitab Sahih Muslim, al-mar'atu mas'uliyatun an baiti zawjiha. Perempuan itu adalah penanggung jawab dari rumah suaminya. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Hukum konsep ibadah. Bahwasanya wong lanang kudu butuh ilmu, wong wedok nggih kudu butuh ilmu. Semuanya sama ratanya. Maka dari itu sahabat dulu pernah diberikan wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istausun nisa'a khairan. Wasiatkanlah kepada perempuan itu yang baik-baik. Fa innal mar'a khuliqat min dhilkin. Karena wong wedok itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Falam yazal aqwat fi a'lahu. Yang senantiasa bengkok di mana Bapak Ibu? Di ujungnya. Di ujungnya. Mila wong wedok itu disifati kalau Rasulullah dahulu bawahnya niku lurus, ning ujungnya niku bengkok. Jadi kan kersa Pak. Wong wedok itu, wong wedok itu punya tipikal yang tidak sama dengan laki-laki. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Beda dengan laki-laki. Wong lanang itu diciptakan minasul biwatawaid. Wong lanang itu diciptakan dari suluk. Suluk itu apa? Tulang punggung. Kilo. Wong lanang itu atos. Wong lanang itu kudu rigen. Wong lanang itu harus mencari nafkah, harus bekerja. Beda dengan perempuan. Karena perempuan itu harus dilindungi Pak. Beda dengan laki-laki. Karena laki-laki diciptakan dari tulang punggung. Nah Rasulullah SAW ngendika, falam yazal aqwat fi a'lam fa in dhahabta tuqimahu. Nek jenengan paksa wong wedok niku Pak, maka dia akan hancur. Niki wong wedok. Fa in dhahabta kamu. Kalau jenengan biarkan tanpa diberikan nasihat, maka wong wedok itu akan senantiasa menapa? Bengkok. Ini ngendikanipun Rasulullah. Maka perempuan itu tidak punya hukum pakem. Dikeras terus Pak, dipaksa, dibentak, diberikan suara nada tinggi, suwe-suwe wani nantang bojone. Lah pegang piye? Saestu. Karena perempuan itu akan bisa pecah ketika laki-laki itu bisa memberikan suara keras. Bendino ditabuki terus, main tangan terus Pak. Perempuan akan hancur. Dan perempuan kalau dibiarkan saja, kalau perempuan dibiarkan saja, dia akan bengkok. Makanya perempuan itu tanpa diberikan nasihat, tidak pernah diajak bermajelis ilmu, dia akan bengkok Pak. Tidak tahu menahu bagaimana yang harus dilakukan. Maka dari hadis ini, perempuan itu tidak bisa ditebak, fleksibel, tidak bisa jenengan kerasi, boten saged jenengan
paksa boten saged jenengan culke, jenengan kerasi Pak, yo hancur, pecah Pak, tulangnya akan pecah. Tapi kalau jenengan biarkan akan bengkong selama-lamanya. Ini dalil. Perempuan itu kalau berpikir Pak menggunakan menggunakan perasaan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu berpikir dengan apa? Logika. Wong lanang niku nek umpama ngiris driji nggih Pak, kena pisau. Sing digoreki apa? Betadin. Nek wong wedok mboten Pak, nangise juga distatuse aku sakit sekali nggih. Seperti itu. Makanya wong lanang kali wong wedok benten perasaan itu perempuan dan laki-laki niku apa? Logika. Sebab oleh karena itu dari hadis ini perempuan tidak bisa dihukumi patung. Boten saged ditebak karena berpikirnya fleksibel. Ora iso dikeras, boten saged dielus. Sok terkadang butuh keras, monggo keras, terkadang butuh elus, monggo elus, tergantung kebutuhan. Makanya perempuan itu makhluk yang unik, makhluk yang misterius, boten saged ditebak. Itulah jawabannya Pak. Ngopo kok ibu-ibu niku nek numpak kendaraan, rating mobil nggih. Mergo niku sebabnya kenapa ora iso ditebak. Nggih. Napa mulai numpak sepeda motor, ora ngerti nggih. Ora alat ra banter. Kula pernah lho Pak. Mulai saking pengajian, karena ibu-ibu numpak iyo. Betok blonjo, isine gedang nang kundur. Mateng ki aku, nggih. Ratingnya nyewa ora mati-mati. Tak enteni ra belok-belok. Tak salah itu tak keluar gitu. Tak mau ibu ratingnya nyewa. Sakarepku dhewe dalanku dhewe kok kowe jaga bayi masalah. Ra gelem kalah. Nggih. Kira perempuan itu makhluk yang unik. Perempuan itu misterius, tidak bisa ditebak. Napa mulai Pak? Wong wedok niku nek wis ngomong kalimat yang horor sekali. Menapa? Mas, aku lemu ra Mas. Wah, pinter iki Pak. Kalimat iki Mas, aku lemu ra Mas. Iki medeni Pak. Jenengan jawab ngalor. Kabrak, mbok jawab kidul, gajul Pak. Nggih. Niki pengalaman kula dhewe. Bojo kula kala besok rabi. Ayu banget, seksi banget Pak. Nggih. Bareng rampung dianak takon kok. Mas, aku lemu ra. Tak jawab tuh nggih. Ora lemu. Seksi ngira-ngira beo bidang Spanyol ngomong kalah ngapusi lambe dobon ala keja tak jawab oh ya wis lemu ra lemune ae tak jawab lemune ya Allah gedene ra merah ngoten sesuatu piye jan kan wis rasanya kawaku to senenge biyen pas zaman prawan tok halah Mas bayang to Aji jawab ngalor salah, ngidul salah. Semuanya serba salah. Napa melih perempuan niku nek sampun ngomong kalimat siji Bu, terserah. Wah, iki medeni biar iki. Wong wedok niku nek sampun ngomong terserah niku multi tafsir. Wong lanang dipaksa harus memeras keringat untuk berpikir. Nggih. Niki kula pernah tak, Bu. Ceritanya kula kali bojo kula. Nggih. Saya itu punya kebiasaan setiap pekan bojoi minimal tak ajak metu saka omah karena kula itu super sibuk nggih karena saya itu super sibuk sekali mila bendina setu biasanya istri itu saya ajak makan di luar ya pokoknya nonton hawa jodoh lah tidak jalan-jalan supaya boten apa boten penat ngurusi anak itu kosong nggih saya merasakan dulu bojo kula niku pas lahiran nggih kula pengen nasi pertama itu kosong banget niku lebih roh dino nih saya itu ngurusi teleke anak niku masyaallah kosong biar nggih napa mulai wong wedok setiap hari bayangkan maka dari itu semoga Allah merahmati kaum perempuan semuanya amin ya rabbal alamin dan jenengan pirsa Pak kula niku tahu perempuan itu tingkat kebosanannya sangat besar Milo berdino setu tak jak bulan metu mangan jodoh ora kudu shopping ora kudu tegek solo supaya tuku ngendake duit ora sing penting metu jak mangan ra ndedit yo dijaleni Indomaret niku tok ono siki 1000 mulai wis kemudian kok nggih sing penting niku napa metu nggih nah akhir cerita Pak kula niku ngejak mangan kali bojo kula Dik ayo mangan metu yo Mas
Mangan apa di? Terserah, wah matang dia menjadi. Saya dituntut harus berpikir keras. Ya wis mangan apa? Gudeg, emah, kaya gaduh gula mas legi. Ya wis mangan apa? Nasi uduk, emah, nasi kaya ketumpahan. Enggak wae. Saya itu aneh. Ya wis tidak mangan bakso wae piye. Emah bengi-bengi mangan kuah. Ya wis mangan apa, Dik? Terserah kalian. Kula tak jawab. Ya wis nek ngono bali mulai bae nubuti suket didar kaya dipangan. Kula nggih ngoten. Ya kejabane terus ora krasa napa meneh yang ditundanan. Wah, mateng iki kula nggih. Dik, ayo lunga. Jago gone kancaku. Oke, Mas. Dowo pandi apa, Dik? Terserah. Nggih. Abang piye, Dik? Abang kok ngejreng banget ya, Mas. Liyane. Biru-biru piye, Dik? Biru kok ya cerah. Liyane. Ya wis ijo wae apik. Ijo kok nyala kowe debok menaku ya Mas. Ya wis liyane. Ireng. Nek ireng piye Mas? Kaya wong layatan. Ya wis gawe klambi apa? Terserah Mas. Nek ngono ayo makan jagung, kowe kudu wae. Soalnya terserah terus. Mumet. Ya, mau wedok itu memang butuh strategi Pak. Artinya perempuan harus perlu ada haknya. Loh Mas, sekarang saya mau tanya Mas, jenengan kan ngomongin masalah hak, okay. Memang haknya kita seorang perempuan atas suami itu apa sih Mas? Pertanyaan yang bagus sekali. Tak jawab deh, padahal si takon aku dewi tak jawab dewi, gak apa-apa. Haknya perempuan terhadap suami itu memang apa sih Mas? Nah, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ben pernah ngendika wonten hadisipun Jabir ibn Abdullah wonten kitab Sahih Muslim. Rasulullah kalau berdika wa alaihinna haqquhunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak wong wedok atas seorang laki-laki. Niku menapa Bapak Ibu? Yang pertama, rezeki, nafkah. Nafkah ini lahir batin. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan sandang, pangan, papan. Nggih. Niki ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadisipun sinten? Sahih Muslim. Mila perempuan niku rezeki nafkah tanggungan laki-laki. Termasuk menapa Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Mas, aku pengen dijelaskan satu persatu dulu Mas, tinggal 5 menit Mas. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, rezeki. Rezeki ini semua ya Ibu Bapak, semuanya rezeki mau nafkah lahir dan nafkah batin. Masalah tentang duit disami. Loh Mas, masalah tentang duit Mas, podo Mas. Oh iya. Perempuan itu punya hak yang tidak bisa diganggu dalam finansial. Mila wong lanang nek kerja Pak, sing gajian sinten? Bojo. Nek bojo wedok nyambut gawe sing duweni sinten? Bojone jenengan ra entuk penamen nggih. Mila wong wedok niku menguasai finansial. Sesuai dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri di Bukhari Muslim, perempuan itu adalah pemegang duit, pemegang uang dari keluarga. Mila Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin berkah dalam urusan finansial ekonomi, mutlak yang menata keuangan itu harus perempuan. Mas, dari umpama Mas, duitnya dicekel bojo kula Mas. Lah kok delalan itu bojo kula niku cuwon wile ngira-ngira pertolongan Mas, ya Allah. Niku pripun Mas? Sikap yang harus saya lakukan bagaimana? Bapak Ibu, ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadisnya Hindun bintu Utsbah, tenggen hadis Bukhari Muslim. Rasulullah kalau pernah diparani kali Hindun disambati. Terus Hindun niku mengeluh kali Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Wahai Nabi, bojoku Abu Sufyan ki wong cetil banget. Faidan anfaqa la yakfini wa badiya. Nek maringi nafkah ora pernah cukup dinggo aku karo anak-anakku. Illa kecuali aku mimalihi bigoi ilmihi. Saya mengambil uang suamiku tapi diam-diam.
Ngono kuwi dosa ya Rasulullah. Lho ibu-ibu, pertanyaane jenengan kula wakili sakniki nggih. Mundhut duwite bojo niku meneng-meneng jane dosa mboten. Niki pernah ditanyakan sama Hindu Ibnu bintu Utsbah. Nggih. Dijawab kalian menapa Bapak Ibu? Kuduhu minalihi bil ma'ruf. Cukupan duwite bojomu. Lho. Mila wong wedok niku jika duwite bojone rasa kandha, ra dosa Bu. Yes, nggih. Mila bar niki nek jenengan kondur langsung dijogel niku. Nggih, simpenane bapake, nggih ATM-e dibajak ra dosa. Nggih. Wah, iki pengajiane provokasi asli nggih. Nah, mila ra dosa. Ning sarane setunggal. Sacukupe. Nek belanja 300 ra cukup, nyitil 500 rasa kandha ora dosa. Bapake dhewe pun duka, ampun muring-muring. Satu perkataan yang menyakiti istri itu napa Bapak Ibu? Jenengan pirsa napa? Wong lanang nek ngomong wong wedok loro-loro. Bu, duwite wingi sing tak kene kowe sintai mbok-mbok kok budak dalan iki. Rumangsane belanja brambang bawang andhok tempe tahu pitik minyak murah. Nggih, larang. Nggih, makanya nek sampun belanja luas ya wis, iki muga-muga berkah nggih Bu. Ngoten ingkang sae. Mila sak cukupe Pak. Belanja ajib badan 2 juta ra cukup. Jika nitil 3 juta ra dosa. Mila beda rasa pondok nggih Bu, monggo nggih. Nanti ngejak kabur Bapak nggih. Nah, mila nek sak cukupe, lah nek cukupe 3 juta nitile 6 juta niku jenenge rekes nggih. Ampun nek niku mboten angsal. Mila niki sak cukupe. Nah, dan yang kedua, sandang pangan papan. Niki haknya seorang istri. Sandang pangan papan itu kan dosa apa? Kelambi. Mila ibu-ibu, nggih, Rasul niku sampun memastikan wong wedok iki kelambi, wong lanang wajib nukokke. Wong wedok jaluk Mas, tukokno kelambi gubatan. Tuku. Kewajiban wong lanang, wong wedok hak mutlak, mboten angsal diganggu-gugat. Nggih. Misal kelambi jenengan suwek nggih ibu-ibu, nyuwun bapake sing enggal, Pak, kelambi baru suwek kabeh. Nggih. Bapak ibu dilukoke. Mila bar niki klambine mah disuweki sedanten ben ninggal. Nggih. Alhamdulillah nggih. Masalahe bapake ra teko pengajian Mas. Nggih. Bongko nggih. Mila jenengan kagungan daster suwek nggih. Mundhut kali bapake ngendika, "Bu, Pak, nyuwun daster sing anyar." Tugas nggih. Tapi terkadang ibu-ibu niku lebih menyukai daster sing suwek-suwek nggih. Soalnya menapa? Isis nggih. Sirkulasi udaranya enak sekali nggih. Mila dadi menapa? Semilir nggih. Ya seperti itu. Terkadang kita lebih memilih baju sing suwek-suwek compang-camping. Mergo napa? Nyaman. Anyar kira nyaman, Pak. Nggih. Nek sing daster suwi malah penak. Lah, niki Bu niki hake jenengan. Termasuk jenengan misal ngubah-ngubah betul tangan kok rekoso. Nyuwun bapake, Pak, tukone mesin cuci, tanganku kesel. Ra kuat ngurusi anak, nyusoni anak, ngepel rumah, ngosok-ngosok WC. Abot, nggih, bapake kudu numbas nukoke mesin cuci. Nggih, jenengan pirsa omah korden sampun usang, Pak tumbase korden, mlebet sandang pangan papan. Tumbase termasuk napa? Kulkas dan sebagainya. Mila menurut saya nggih, mesak niku wong wedok nek rabi karo wong lanang tapi suaminya tidak mau peduli dengan perabotan rumah tangga. Mesaknya lho Pak wong wedok. Wong wedok niku senenge napa? Ditumbasi perabotan rumah tangga dijak blondo. Pengen jenengan bojone awet nom pengen ketok ali Pak. Pertama digawe salon diragati. Nggih, nyalon ki bayar Pak. Larang. Sasi jenengan jatah 8 juta Pak. Telaten ini sasi nona ayu. Ngumpuli tamara besen sini. Insyaallah nggih. Hari ini 8 juta pengen yo rono saya di bongkok nggih. Yen ayu niku butuh raga. Memang ono Pak, ayu ora nganggo raga. Karepe raine diblowi nggih. Pengen murah ya aja digone salon. Tukono minyak bimoli dikuas nggih. Niku ngono, murah tenan niku Pak nggih. Sing keloro, den bojo awet nom niku napa? Sering-sering dijak shopping. Wah, wong wedok niku nek dijak shopping Pak nyenengke tenan nggih. Atine seneng. Wis masalah omah namine digagas. Anak luwe sing gendong bapake tok iki jan. Ning mburi kintil terus nggih. Saya itu, bila ibu-ibu itu paling senang dan monggo Pak diberikan jatah khusus, nggih.
dijak tenggen Semeru, nggih candi. Bu, tak jatah 20 juta tuku perabotan. Wow, nggih. Seneng banget, Pak. Bapak adalah suami idaman preketan, nggih. Wis biasane ngoten niki, Pak, nggih. Mila niki dalil bahwasanya menapa? Rumah tangga niku butuh nafkah. Mila sandang pangan papan niku harus dengan penuhi. Makanya bapak-bapak harus melek. Napa kepentingannya untuk sang istri dan bagaimana untuk perlu dipenuhi. Ning selama nek enten kelonggaran